Oh ya, sorry. Sebelumnya saya share dulu file AutoCAD-nya. Ya, jadi karena nanti kita bikin 2 lantai, berarti kalian harus menyiapkan 2 denah. Jadi ini adalah denah lantai 1, ini adalah denah lantai 2. Jadi ada 2 denah yang kalian harus siapkan. Nah, kalau pertanyaannya boleh nggak dalam satu file saja, karena kalau contohnya kan 2 file. Jadi file lantai 1, file lantai 2. Boleh saja, silahkan. Oke, ya, jadi yang pertama adalah kalian siapkan dulu filenya AutoCAD. Kemudian, ini saya close ya. Saya close. Ya, kita coba untuk open models-nya menggunakan new. Kemarin ada yang bertanya pakai project template atau project. Kalian boleh gunakan dua-duanya. Project template itu kalau kita memang sudah punya template-nya. Biasanya ini kalau kita sudah punya template sendiri ya. Jadi biasanya kita ke project template. Kemudian untuk template filenya kita pakai yang architectural template. Itu kalau kita menggunakan template file. Ya. Kemudian kalau kita menggunakan project view, tinggal pilih new, create new project. Oke. Di sini saya ke manage aja, langsung ke manage. Itu untuk apa? Untuk setting project unit. Maksudnya hanya cek aja. Kita gunakan di sini adalah mili, gitu ya. Dan kebetulan pada waktu project new di sini file ini atau new project di Revit yang pasti adalah cuma level 1 sama level 2. Jadi di sini itu masih lantai 1, belum lantai 2. Bagaimana cara membuat supaya levelnya bertambah? Jadi kalian ke elevation. Jadi Revit itu startnya sebenarnya bukan dari floor, tapi dari elevation. Setiap kita membuat project di Revit, kalian harus ke elevation. Nah, perhatikan elevationnya. South, north, east, west. Ya, jadi south, ini north, ini east ya. Dan ini yang west. Jadi ini standar ya. Jadi kalau kita lihat gambar arsitektur itu kan selalu utaranya menghadap ke atas. Jadi posisi utaranya ada di atas. Nah, jadi selalu selatannya adalah di sini. Ya. Kemudian kita masuk ke elevation, double klik kiri, south. Ya, kemudian keluarlah seperti ini. Di introduction saya tidak mengajarin cara membuat lantai baru. Di sini karena kita membuat bangunan 2 lantai, maka kita harus bikin level 1 lagi. Caranya masuk ke arsitektur, ya, arsitektur, kemudian cari level, ya, cari level, klik, ya. Kemudian buat level dengan ketinggian ngawur. Beda dengan AutoCAD, kalian dari awal harus akurat, di sini tidak, jadi ngawur. Oke. Setelah itu untuk mengakhiri perintah level, silahkan tekan escape di keyboard. Nah, kemudian bagaimana cara merubah level-level ini? Ya, pilih. Ini klik kiri tahan. Di sini kan ada bulat ya. Di sini kan kalau saya zoom, kalau kita pilih level 3, di sini kan ada bulat. Nah, ini taruh aja kursornya di bulatan tersebut, klik kiri tahan. Nah, nanti secara otomatis dia akan berhenti atau snap di level yang bawahnya. Nah, ini saya zoom lagi.
Nah, kemudian misalnya di bangunan 2 lantai kita ini, saya maunya ketinggiannya 4,5 meter ya. Dari level, lantai 2-nya dipilih, jadi dari level 1 ke level 2 kita ganti jadi 4,5, langsung aja enter. Ya, jadi cara untuk mengubah ketinggiannya bisa dipilih ya. Nah, kalian bisa mengubahnya di tulisan di bawah level 2 atau di temporary dimensi. Jadi ini adalah temporary dimensi. Jadi dimensi yang tidak tetap ya. Jadi kalau kita klik nanti kan keluar dimension. Dimension ini kita bisa ubah. Jadi misalnya, maaf ya, ini saya ginikan aja biar mudah dipahami. Saya pilih, klik. Nah, ini kita bisa ganti. Enter. Nanti otomatis tulisan di bawah level 2 akan berubah. Nah, yang atas pun begitu. Klik. Ini saya ganti. Nah, oke. Nah, itu cara merubahnya. Nah, kemudian saya mau tambahin di bawahnya dari level 1, di bawahnya ada halaman misalnya. Jadi kalian tinggal pilih arsitektur, level, klik kiri. Jadi arsitektur, level, klik kiri. Kemudian taruh kursor, taruh di bawah level 1 ya. Ukurannya taruh aja, klik, kemudian geser. Klik kiri. Nah, escape. Oke. Kemudian di sini saya pilih halamannya, itu saya maunya cuman 30 cm atau 300 mili. Nah, ya jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Secara otomatis di project browser kalau kalian perhatikan sisi sebelah kiri, floor plan-nya akan nambah. Level 1, 2, 3, 4. Karena tadinya kan cuma level 1 dan 2. Termasuk ceiling plan. Nah, caranya begitu. Langkah berikutnya adalah kalian harus mengubah namanya. Jadi setelah kita bisa mengubah jaraknya, ya, maka kita akan ubah penamaannya di level ini. Oke, saya zoom dulu biar jelas. Oke. Nah, level paling bawah numpuk. Numpuk itu apa ya? Bertumpuk ya, karena jarak yang terlalu dekat. Bagaimana untuk mengatasi problem ini? Ya, itu kalian lihat kursor ya, kursornya taruh di klik. Nah, gini ya. Kemudian kalau kita zoom deket ini ada tanda seperti apa namanya? Nih ya. Jadi seperti begini tandanya. Nah, kalau itu kalian klik nanti dia bisa turun ke bawah ya. Kemudian kalian bisa klik kiri tahan, ini bisa digeser. Jadi supaya datanya kelihatan. Ya. Oke. Jadi saya ulangi lagi ya. Nah, ini bisa digeser-geser. Kalau terjadi level seperti ini numpuk gitu, bertumpuk, pilih level yang paling bawah, nanti kan ada tanda begini. Nah, itu klik kiri. Oke. Nah, dia akan nekuk ke bawah. Kalau dirasa masih numpuk, kursornya letakkan di poin ini ya. Kemudian klik kiri tahan. Klik kiri tahan, geser mouse-nya. Nah, seperti itu. Jadi sehingga level ini tidak numpuk lagi. Tuh. Jadi tidak ada nanti saya bikin banyak level numpuk-numpuk. Enggak bisa diatasi dengan cara seperti tadi yang saya contohkan. Kemudian setelah level ini kita buat, maka kita mengubah nama level. Misalnya level 4 ini kita ganti halaman.
jangan lupa harus yes. Kemudian level 1, lantai 1, enter, yes. Oke, ini lantai 2, enter, yes. Lantai 3 saya ganti atap, enter, yes. Nah, oke, ini adalah langkah pertama untuk persiapan membuat gambar skematik desain 2 lantai. Oke, saya stop dulu. Ada yang bingung? Ya, jadi Revit itu sebenarnya pada waktu pertama kali kita menggambar itu justru bukan dari floor plan, tapi kalian langsung ke elevation sampai keluar tampak seperti ini. Nah, disitulah kalian langsung menentukan berapa level yang kita butuhkan. Kita bisa tambah dan kita juga bisa kurang. Jadi tidak usah khawatir kalau seandainya dalam pembuatan gambar ini ternyata ada yang harus ditambahin levelnya. Jadi kita tinggal bikin level aja. Oke, gitu. Oke, kalau sudah kita lanjut untuk memasukkan insert CAD-nya. Nah, kemarin itu kita masuk ke floor plan lantai 1, kemudian kita masukkan gambar AutoCAD. Karena di sini itu gambarnya ada 2 ya, lantai 1 dan lantai 2. Maka langkah pertama adalah floor plan lantai 1, insert CAD ya. Di sini saya ambil maaf. Nih ya. Lantai 1. Jadi Revit minggu 2 lantai 1. Kemudian untuk import unit biasakan jangan auto detect tapi langsung ke mili. Auto detect itu kalau nanti perbedaan antara AutoCAD-nya mili sama Revit-nya imperial. Tapi karena di sini kita sama, jadi saya selalu meminta untuk membiasakan untuk unitnya itu sama-sama mili dan mili. Jadi untuk ngecek aja ya, dibiasakan mili dan mili. Positionnya manual ya, jadi kita klik sendiri manual. Place-nya atau tempatnya ada di lantai 1, kemudian open. Nah, ini adalah denah AutoCAD. Oke. Ya. Sampai sini pasti sudah paham karena kita udah coba di pertemuan pertama. Nah, sekarang kita akan memasukkan denah AutoCAD di lantai 2. Jadi ini ada floor plan lantai 2, double klik kiri ya, lantai 2 double klik kiri. Nah, kemudian perhatikan di lantai 2 itu gambar yang ada di lantai 1 denah itu kelihatan ya, terlihat. Jadi di sini apabila tidak terlihat, kita butuh kelihatan karena untuk menyamakan. Jadi ini kan harus sama posisinya antara denah lantai 1 sama lantai 2. Kalau tidak terlihat, kita ke properties, underlay. Nah, di underlay ini di sini ada tulisan underlay orientasinya itu lockdown. Jadi dia itu lihat ke bawah. Kita juga bisa mengubah underlay itu lihat ke atas. Jadi kalau kita di denah kita lihat ke plafon. Itu bisa, tapi di sini standarnya kalau denah kan selalu lockdown ya, lihat ke bawah. Nah, di sini lockdownnya di lantai 1. Karena kalau kita lockdownnya di noun, nanti kosong, nggak kelihatan apa-apa. Jadi di sini lockdownnya di lantai 1. Nanti kelihatan seperti ini. Nah, itu cara untuk menampilkan supaya gambar di lantai 1 terlihat di lantai 2.
Kemudian langkah berikutnya insert, import CAD, pilih Revit lantai 2. Jadi Revit minggu 2 lantai 2. Nih, manual. Oke. Nah, kali ini saya sengaja taruh denahnya ngawur. Ya. Jadi saya sengaja naruh denahnya ngawur. Enggak pas dengan denah di lantai bawahnya. Caranya supaya pas seperti apa? Nah, oke. Jadi di sini saya masuk ke modify. Pilih, jadi denahnya kita pilih. Nah, ini bisa otomatis keluar move. Nah, tapi move yang seperti ini itu kita nggak bisa pasin, tetap kira-kira kan? Nah, tetap kira-kira. Nah, supaya move-nya seperti move AutoCAD di mana ada titik base point-nya atau titik pegangnya, itu kalian pilih, nanti kan keluar modify. Jadi kalau kita nggak pilih objek apapun, modify ini nggak keluar. Jadi move, copy, dan sebagainya itu nggak keluar. Ya, jadi kalau ini saya escape, kembali ke sini kan, ya modify-nya seperti ini. Sorry, ini ada ternyata. Oke, modify, pilih. Nah, di sini kalian pakai modify yang ini. Move yang ini. Jadi kalau kita klik kan muncul move yang ini, tapi nggak ada titik pegangannya. Kalian pakai move yang ini. Move. Ini kan ada base point ya. Ya. Kemudian kita bisa taruh base point di sini. Nah, nanti ini akan jadi pas. Seperti itu caranya. Ya. Oke. Ya. Saya ulangi lagi. Oke. Pilih move. Endpoint ya. Ini saya scroll lagi. Kita bawa endpoint. Nah, jadi antara denah lantai 1 dan denah lantai 2 itu sama persis posisinya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka siap untuk kita menggambar.